Ini hadis sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih muttafaqun alaih. Ada pelacur. Pelacur ini satu hari kehausan. Dia mampir di sumur, pengen minum. Di samping sumur ada anjing menggelepar. Si pelacur nimba air sumur pakai sepatunya, diminumkan ke anjing tadi. Seraya nangis. Kasihan sama anjing. Kasihan betul anjing ini kehausan di dunia. Mungkin saya nanti karena pelacur, pikir dia, akan kehausan di neraka nanti. Sambil nangis. Dapat hidayah. Saat itu dia tobat, belum sempat sholat dia Pak, tapi mati. Lalu kemudian di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Pelacur. Kadang-kadang kan kita underestimate kan, kita rendahkan, kita caci maki kan begitu. Tetapi dia dapat kemuliaan dari Allah. Makanya saya marah betul kemarin. Kejadian di Sumatera Barat, ada wanita pemandu lagu, 2 orang yang diceburkan ke laut itu. Mana yang menyeburkan itu habis pulang taraweh lagi. Tapi sambil iseng, sudah dipersekusi, dilemparkan ke laut, dipegang payudaranya. Alhamdulillah. Ada orang yang pakai baju agama, katanya hadis salat, tapi itu yang dia lakukan. Saya nggak mau mengkalkulasi perempuan itu siapa, entah pengunjung, entah memang PL, entah siapa, itu bukan urusan kita. Tapi cara itu sangat tidak terhormat. Saya jadi ingat Gusmi. Gusmi itu ulama besar, levelnya wali, keluarga besar Pondok Pesantren Peloso Kediri. Gusmi mau berangkat ceramah, lagi jalan, ada wanita penghibur lagi menjajakan diri di pinggir jalan. Mbak, sini. Pikir si cewek dapat dah 2. Naik mobil, duit nih. Kata si cewek, oh mau dibawa ke hotel mana? Ikut aja. Ternyata dibawa pengajian akbar. Wih, gemeter si copong tadi. Gemeter. Kata Gusmi, Mbak tenang saja, nggak akan diapa-apai. Mbak duduk aja dalam mobil, saya tak panggil dulu panitia. Manggil panitia. Itu istri saya ikut. Kata Gusmi, tolong pinjam baju muslimah sama kerudung, karena tadi buru-buru. Ya dipinjemin. Begitu turun mobil berebut, mak-mak cium tangan Bu Nyai tadi itu. Nggak tahu mereka kalau jobong, diciumin pipinya, dicium-cium, duduk paling depan. Woi, sambil ngaji itu gemeter sambil nahan tangis ya. Mana pengajian akbar cara zaman dulu kan di kampung-kampung kan berjam-jam. Habis pengajian akbar makan, dikasih makan enak-enak. Bekas minumnya Bu Nyai diminta sama jamaah, ngalap berkah katanya. Ngalap berkah. Sampai dianterin pulang ke mobil lagi sebagainya. Kata Gusmi, Mbak, ngekosnya di mana sih? Tunjukin dulu. Tunjukin tempat ngekosnya. Nah, karena malam ini saya menyita pekerjaan Mbak. Karena mestinya jenengan dapat pelanggan dan dapat duit. Nah, sebagai gantinya, nggak nyuruh berhenti kok. Sebagai gantinya ini, amplop isi ceramahnya dibagi 2. Separuh buat saya, separuh buat jenengan. Malam itu juga si Jobong pulang kampung. Pulang kampung langsung tobat menjadi wanita solihah. Kan siapa sangka? Karena kita ini hanya bisa menilai dari luar. Orang itu hanya bisa menilai dari luar. Kita nggak tahu ngapa dia sampai jadi begitu. Ternyata begitu ditelusuri, punya anak 4, lakinya 4. Iya, kawin cerai maksudnya. Nikah sama suami pertama dicerai, anak nggak diurus. Terpaksa dia nafkahin sendiri. Nikah lagi sama suami kedua, maksudnya biar ada yang nafkahin, ditinggal pergi. Punya 2 anak, anak ditinggal juga. Punya 4 anak dari 4 laki-laki, nggak ada yang tanggung jawab. Bagaimana dia mau menafkahi anaknya? Kita tidak mau menghakimi pekerjaan orang. Saya tidak mau melihat hitam putihnya pekerjaan orang, tapi Tuhan Maha tahu. Makanya kita jangan pernah merasa sok suci. Allah itu Maha penerima taubat. Sebanyak apapun kesalahan umat manusia, justru kadang-kadang yang masuk neraka itu bukan orang yang berdosa.
Justru orang yang nggak pernah berbuat dosa. Loh kok bisa? Saat dia merasa dirinya paling suci. Coba, ini Quran loh. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa suci, nganggap suci diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena cuman Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang paling bertakwa. Nah, orang-orang yang merasa dirinya suci itu malah masuk neraka. Malah masuk neraka. Contohnya siapa? Namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Jadi duta Al-Quran. Rumahnya direnovasi oleh Khalifah Umar bin Khattab agar rumahnya menjadi, kalau ibarat orang sekarang tuh rumah tahfiz lah. Rumahnya direnovasi agar orang bisa datang ke rumahnya. Duta Al-Quran. Di masa Utsman tetap duta Al-Quran, tapi di zaman Ali karena dia merasa tidak pernah berbuat maksiat, zina nggak pernah, jangankan zina, ngintip aja nggak pernah, nggak pernah gibah, nggak pernah ngegosip, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah tinggal sholat. Sholatnya selalu di saf yang pertama, saking rajinnya. Akhirnya dia merasa paling suci, merasa paling beriman sendiri. Yang nggak sama dia, yang nggak sama dengan dia kafir semua. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai. Bacaan Quran kalian, kata Nabi, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka itu. Wala salatukum ila salatihim bisai. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalakum min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi mereka masuk neraka. Apa sebabnya? Karena mereka merasa paling suci. Bahaya sekali. Merasa lebih baik dari orang lain. Sampai-sampai merendahkan orang lain. Kadang-kadang manusia itu alim dikit, yang lain direndahkan. Merasa nasabnya lebih istimewa dari orang lain. Lalu merendahkan orang lain. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu, kata Nabi, menolak kebenaran lalu merendahkan orang lain. Itu malah masuk neraka.